Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat jumpa kembali dengan podcast sosiologi Sinergi Visip Unip. Kali ini kita akan mengangkat tema mau kemana lulusan sosiologi. Kita bincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau adalah Profesor Muhammad Rifani Bustami. Beliau adalah dosen senior dari University Sains Malaysia di Penang. Kita bincang-bincang ini, Prof, terkait dengan prospek lulusan sosiologi ini mau kemana ini, karena di antara para mahasiswa ini masih kebingungan setelah lulus ini mau kerja di mana. Paling tidak mohon diberi gambaran terkait dengan prospek atau peluang kerja dari lulusan sosiologi. Ini kita bisa membandingkan kondisi di Malaysia dengan di Indonesia. Mohon sharing pengalamannya, silahkan. Terima kasih Bapak Hajar. Alhamdulillah, terima kasih mengundang saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja menjawab pertanyaannya. Mungkin saya menjawab pertanyaannya dengan membingkai kembali pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya kemana arah sosiologi, ya. Jadi saya ingin usulkan pertanyaan yang kepada pertanyaan itu, yaitu bermulanya dari mana sosiologi. Kalau kita ini kita memikirkan dari kacamata isi hati, naluri mahasiswa lulusan dari Departemen Sosiologi, Prodi Sosiologi, ya, kekhawatiran, kebingungannya, apa sosiologi itu apa, bisa apa gitu kan. Maka pertanyaan yang saya ingin usulkan, pertanyaan berbeda. Apa pertanyaannya? Bermulanya dari mana? Jadi bermula sosiologi itu, kalau kita tanya kemana, itu destinasinya. Bermulanya dari mana? Ingat permulaannya, kalau saya bisa saran, kalau saya kembali kepada dunia saya dulu, ya. Kebetulan saya dulu walaupun saya lulusan sosiologi S1, S2, S3 sosiologi. Saya tidak bermula dengan sosiologi, saya bermula dengan manajemen. Saya ini student of management, ya. Business management. Jadi apabila saya lanjutkan pengajian saya, pengajian sama bahasa kita, ya. Studi ke Amerika Syarikat. Manajemen, saya mau kembangkan manajemen itu kan, jadi sebagai seorang business management, sebagai manager. Saya lihat kondisi kapitalisme di Amerika, dan saya lihat kok begitu ya, negara begitu kaya, begitu maju, kelendangannya banyak sekali, kelendangan banyak sekali, dan miskin, banyak orang bisa jadi homeless, dan mereka ini pernah bekerja dahulu, berjasa kepada negara, banyak veteran lagi, kerjanya tentara lagi, dan mereka bisa merempat, sengsara di bawah jembatan-jembatan, tidur di bawah jembatan. Kemana ini, apa nih kegagalan masyarakat yang kaya raya gitu. Jadi itu di antara titik tolak saya merenung kembali apa yang saya ingin berkontribusi, apa yang menyentuh hati saya gitu. Makanya saya ingat itu titik awal seorang mahasiswa sosiologi, apa yang menyentuh hatinya, apa yang dia lihat yang tidak benar, yang mau dibenahi, kan, amal ma'ruf nahi mungkar, ya gitu kan. Jadi kalau saya bisa saran, bermula dari sekarang. Jangan bermula sewaktu wisuda, bermula dari sekarang. Bermulanya di mana? Kita lihat apa ya di dunia yang kurang enak gitu, dan di situ kita mencari panggilan profesional, our professional calling, ya, our higher professional calling, di mana kita mau mencari solusi. Jadi di situ kita lihat
apa namanya ni ada ruang-ruang sosial. Jadi mungkin kita lihat ada apa namanya keluarga yang bermasalah ataupun anak muda bermasalah narkoba, ataupun kita lihat fenomena baru sesuatu. Kenapa nelayan jadi begini? Atau kita lihat apa namanya ni ada fenomena apa ni pengangguran di kalangan mahasiswa lelaki berbanding perempuan. Jadi kita bisa bermula di situ, jadi titik permulaan sosiologi. Lalu ke mana? Contohnya, maka bangunkan kompetensi kita dalam ruang yang kita mau memperjuang. Ya, kita bisa buat apa? Bisa buat penelitian tentang ruang itu. Dan sekarang ini dengan dunia internet dan YouTube dan sebagainya ni bisa kembangkan ya. Jadi YouTube, jadi bukan YouTuber yang ngomong kosong yang membuat reaksi saja. Itu juga bagus, itu enggak salah, tidak salah. Tetapi juga YouTuber sosiolog, maksudnya meneliti hal itu tersebut. Ya, apa isu narkoba, apa isu LGBTQ contohnya, apa isunya. Kita seorang sosiolog ilmuwan kan, jadi bisa meneliti proses menjadi seorang penagih narkoba itu bagaimana, proses apa namanya LGBT-nya bagaimana, strukturnya bagaimana, kelompoknya di mana. Itu bisa jadikan apa namanya portfolio dalam resume kita. Jadi resume kita itu ini saya sudah kaji ni, saya sudah buat podcasting, ini produk ilmu saya, sama dalam bentuk penulisan atau bentuk buku atau dalam bentuk apa namanya video, podcast, rekaman ataupun kasus-kasus yang saya pernah teliti, ketemu, saya pernah meneliti 10 orang, 12 orang. Ini kasusnya, ini penulisannya. Jadi di situ kita bina portfolio kita. Dan saya ingat dari situ itu satulah titik permulaan ini. Ya, mungkin saya bisa sambung selanjutnya selepas ini. Jadi intinya sebaiknya para lulusan ini tidak menggantungkan diri dengan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah, tetapi ternyata banyak lapangan-lapangan kerja terbuka bagi lulusan sosiologi ya, apalagi kalau sekarang ini kan era digital, mereka bisa kreatif untuk mengembangkan kompetensinya, kemudian dengan berbekal ilmunya mereka tentunya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, kan gitu ya. Persis. Nah, saat ini bisa jadi masih ada di antara lulusan itu yang berpikiran bahwa kalau lulus dari S1 itu tentunya pengennya bekerja sebagai pegawai negeri ini. Nah, ini bagaimana pandangan Prof. Rifani terhadap mindset seperti ini? Baik. Silakan. Itu tidak salah sebetulnya. Tidak salah dalam kondisi dunia sekarang. Bahkan menjadi PNS atau istilah Indonesia sekarang ASN ya, aparat sipil negara. Betul ya. Dalam itu tidak salah, bahkan itu satu pandangan untuk kestabilan karier itu betul ya bahasa saya ya. Itu satu pendekatan. Cumanya kita dalam dunia sekarang yang semakin berubah, kalau kita ada satu saja rencana plan A saja, plan A saja tidak cukup. Kita harus ada plan A, plan B, plan C gitu kan. Jadi kalau saya sambung dari apa yang kita bincang tentang titik permulaannya, titik permulaan satu lagi ialah social network. Dan apabila kita bicara tentang jadi seorang PNS ataupun apa juga bidang pekerjaan ya, menceburilah, terjunlah ke lapangannya. Jadi kalau kemarin tu kita ke kampung Jenggalu ya. Itu LSM yang ada Latun. Latun itu ada yang menjadi menulis buku cerita dongeng, ada yang meneliti tentang mangrove, ada macam-macam di situ. Jadi kalau kita di lapangan, kita tahu ini satu masalah dan ini masalah yang menyentuh hati kita. Kita terjun ke lapangan, kita lihat apa yang ada di situ yang cocok dengan diri kita, cocok dengan kompetensi kita, cocok dengan naluri kita, jiwa kita ini kan. Dan
cari ruang-ruang di situ untuk belajar dahulu sebelum memikirkan apa yang saya mau kerja itu. Kerjanya akan ada, panggilan akan ada apabila kita lihat ada keperluan, ya, ada keperluan di situ adalah ruang kerja. Sama ada kerja itu dari LSM ataupun dari perusahaan. Perusahaan ada CSR-nya kan. CSR adalah tanggungjawab sosial perusahaan, itu bidang penelitian saya. Perusahaan-perusahaan sangat memerlukan mereka yang mempunyai portfolio ya, bukan saja kelulusan ya sosiologi, tetapi portfolio mereka yang telah berkontribusi atau pernah bekerja di dalam menyelesaikan atau menangani kasus-kasus sosial. Dan juga kelompok-kelompok sosial, nelayan kah, ibu-ibu kah, single mothers kah, miskin kah, difabel kah, kan itu social network itu yang kedua. Jadi social space yang pertama, ruang sosial apa yang kita menyentuh hati kita. Kedua tu jaringan sosial harus bermula dari awal. Jadi resume kita tu, resume sama ya bahasa kita ya, sama resume, CV kita harus dibangun dari sekarang, bukan suatu wisuda nanti jadi apa gitu. Jadi pekerjaan apa yang kita cari itu harus menyentuh hati kita. Dan kita sosiolog kan sekarang ni, kita bukan bicara orang biasa, kita sosiolog dan kita bisa lihat masalah dari kacamata sosiologi yang banyak perspektif itu. Justru mungkin kita mau jadi PNS, tapi dilihat-lihatnya, oh saya harus menjadi aktivis dan ini ada ruang yang memerlukan kader. Ya, di situlah saya mau berjuang. Dan jadi mahasiswa bagus kerana mahasiswa sosiolog, kerana banyak bidang-bidang sudah seperti diaturkan, direncanakan buat kamu. Tetapi sosiolog harus memikir apa yang ke depan. Dan pemikiran itu ya, kehausan apa ya? Kedahagaan ya, thirstiness kan. Itu akan memaksa kita memikirkan apa kita mau lakukan, ya. Dan isi itu jangan tunggu terlalu lambat ya. Jadi itu social network itu saya ingat itu di satu lagi titik yang penting dalam perencanaan, pembangunan, pemberdayaan seorang lulusan sosiolog yang ini. Jadi resume itu dibangunkan awal, resume dalam ruang apa. Dan networknya siapa? Jadi network dengan satu orang, network dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Bekerja untuk belajar dahulu sebelum bekerja untuk mendapat keuntungan. Jadi you work to learn before you work to earn. Ya, tadi ada kata kunci tadi ketertarikan atau passion tadi ya. Jadi kenali passion masing-masing dulu kan. Bagus. Setelah tertarik dengan permasalahan tertentu, tekuni masalah itu. Jangan lupa menjalin network, ini yang penting juga. Nah, kemudian juga membangun kurikulum vitae, biodata ya. Biodata itu kita. Ya, jangan menunggu sampai lulus, tetapi dari awal itu sudah direncanakan ini mau berkarir di mana ini ya. Artinya lulusan sosiologi tidak harus menggantungkan jadi pegawai negeri, tidak hanya menggantungkan peluang kerja yang disediakan oleh orang lain, tetapi hendaknya bisa menciptakan kerja sendiri, ya kan begitu kan. Kemudian terkait dengan isu-isu ketertarikan tadi ya, kemudian juga networking, kemudian kurikulum vitae ini, apakah Prof. Rifhan ini punya kiat khusus untuk memperkuat ketiga komponen ini? Ya, silakan. Ya, jadi ini pelengkapan toolnya, tool apa ya bahasa Indonesia? Ya, alatnya adalah itu CV kita, CV kita. Jadi kita harus lihat bagaimana pengalaman ini, bagaimana pengabdian ini, bagaimana aktivitas ini akan membangunkan CV. CV itu bukan sekadar menulis pernah bekerja, pernah magang di mana, apa pengalamannya, apa ilmunya, apa siapa yang pernah kita ketemu, dinyatakan dalam CV tersebut. Jadi apabila kita kalau ada interview ada bahasa ini locker ya, ada lowongan kerja. Jadi kita bisa bilang, saya kenal orang ini, saya pernah wawancara ini, saya pernah memberi jasa secara gratis, bahkan karena saya mengabdikan, saya percaya tentang hal ini.
Itu dimasukkan dalam CV-nya. Itu menjadi alat yang penting. Dan dalam sosiologi ini dua hal menjadi kompetensi yang jangan terlepas ya. Satu research ya, penelitian kita. Penelitian dalam membaca, penelitian dalam membaca secara sosiologi. Kita memahami masyarakat tu dengan pendekatan-pendekatan tertentu itu kan. Dan banyak orang tidak berpeluang seperti kita. Sosiolog itu mempunyai kacamata yang multiple ya, yang bisa lihat dari sudut ini, sudut pandang ini. Makanya itu yang kita bisa lihat. Jadi kalau orang bilang kata narkoba itu apa isu? Itu ada isu keluarga, ada isu kebijakan, ada isu berbagai itu. Dan saya tahu ini dan saya pernah meneliti hal ini dari sudut ini, dan ini produk-produk kerja saya gitu kita. Yang itu sangat convincing, itu sangat meyakinkan orang yang ingin mengambil kita sebagai pekerja. Dan kita kata, by the way, saya juga ada di YouTube channel. Silakan lihat, saya sudah ada 10 rekaman tentang hal ini. Itu luar biasa kan. Itu resume yang susah mau dikalahkan itu. Dan jadi di dalam social space, social network, we also need to have social outputs. Output maksudnya produk-produk sosial yang terhasil daripada kita punya mencari ruangnya, mencari networknya, dan kita ada produk-produk berbentuk sosiologikal ya. Jadi bukan abal-abal saja, tapi ini memang menganalisis secara bagaimana gitu. Dan ini apabila kita ada gabungan tersebut, di mana saja kita pergi akan dihargai orang. Dan saya ingat di akhir perjalanan itu kita akan ketemu satu kekosongan, satu vacuum yang memang dicipta buat kita gitu. Kerana tidak ada orang seperti kita, satu orang gitu kan, dengan pemikiran, pengalaman, latar belakang gitu, dengan keinginan dan cita rasa begitu. Jadi setiap orang Allah cipta tu, Tuhan cipta, sudah ada perannya, sudah ada tempatnya di dunia ini. Cumanya kita jangan tutup mata, jangan mager. Harus kita dua prinsip lagi, gercep dan korcep. Gerak cepat dan koreksi cepat. Jangan kita gerak lambat, harus koreksi lambat juga tu. So itulah yang saya ingin sampaikan lah. Social product is another part of your career. Jadi kalau saya tangkap tadi, cara untuk meningkatkan kompetensi, kemudian untuk portfolio atau kurikulum vitae atau dalam bahasa Indonesia itu biodata begitu ya. Hendaknya kita ini harus menampilkan diri, mengekspos, menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini punya potensi gitu ya. Nah, kalau kita sudah dikenal oleh banyak orang, itu nanti rezeki itu akan mengalir gitu ya. Intinya kan begitu. Jadi ekspos diri Anda sendiri, tampilkan kebolehan-kebolehan, keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan Anda supaya dikenal oleh dunia. Nah, kalau itu kita sudah banyak dikenal oleh dunia, tentunya akan memudahkan langkah kita, ya, termasuk membangun network tadi, kemudian juga nanti ujung-ujungnya rezeki itu akan datang sendiri, kan begitu ya. Nah, kemudian dari pembicaraan tadi kan kita bisa simpulkan bahwa karir lulusan sosiologi itu bisa aja di bidang penelitian, kemudian juga di antara lulusan sosiologi FISIP UNIP ini ada juga yang berkarir di bidang pendidikan, kemudian tidak sedikit juga yang berkarir di bidang aktivis lembaga sosial masyarakat. Nah, ini kalau terkait dengan lembaga sosial masyarakat ini kan berarti lulusan sosiologi ini melakukan social change, perubahan sosial. Tadi kan ada keprihatinan menengok permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, ada kemiskinan misalnya, ada kenakalan remaja. Tentunya lulusan sosiologi ini kan harus tergerak hatinya untuk melakukan perubahan-perubahan demi kebaikan. Nah, di jurusan sosiologi FISIP UNIP ini kita sudah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra kerja ya, termasuk
LSM, lembaga swadaya masyarakat ini ya. Ya. Nah, para LSM ini nampaknya juga berkiprah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Dengan demikian diharapkan nanti lulusan sosiologi itu sudah punya bekal. Jadi sudah tidak asing lagi. Ini kaitannya dengan membangun CV tadi, membangun kurikulum vitae tadi. Di jurusan ini sudah kita fasilitasi ya, dengan adanya magang, apalagi sekarang ini kebijakan menteri itu mesti setiap prodi ini harus melakukan magang ini. Kampus Merdeka itu. Ya, Kampus Merdeka ini belajarnya tidak hanya di kampus tetapi juga di dunia nyata. Makanya kita bekerja sama dengan mitra kerja kita baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Kita ucapkan terima kasih kepada mitra kerja sosiologi Visip Unip yang telah peduli, telah membantu untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di dalam proses pembelajaran ini. Bisa saya tambah satu lagi? Ya, silakan. Jadi yang keempat mungkin keterbatasan waktu ya. Jadi satu social space, apa itu panggilan sosial dia. Kedua ialah social network. Ketiga itu ialah social product ya. Keempatnya ini ke tingkat yang lebih tinggi, social entrepreneur. Jadi kita apabila kita lihat satu masalah, akhirnya selain mencari, selepas kita membangunkan kompetensi kita skills awalnya ya, kita bisa jadi entrepreneur sosial. Jadi contohnya lah kita lihat kenapa difabel enggak bisa dapat kerja dengan mudah. Difabel bahasa tidak bisa ya, apa bahasa Indonesianya, mute ni apa ya? Bisu ya. Bisu tidak bisa ngomong. Jadi kita jadi social entrepreneur, kita kumpulkan beberapa mahasiswa yang bisu ya bukan mahasiswa yang yang bisu lah. Dan kita bangunkan restoran orang bisu. Kan, jadi di situ juga kita mengajar menggunakan bahasa isyarat, sign language itu kan. Jadi kita bangunkan social enterprise. Di antara kita social entrepreneur. By the way, memang ada restoran itu di Tangerang kalau nggak salah ya, yang kan rekrutmennya hanyalah orang-orang bisu gitu. Memperdayakan mereka. Jadi kita bisa memperdayakan. Jadi kita social entrepreneur sekarang. Bukan saya kita mencari lowongan kerja, tapi kita mencipta lowongan kerja. Social enterprise dan kita bisa dapat dana buat itu. Jadi kalau mahasiswa awalnya sudah buat perencanaan, sudah ada dari titik awal tahun pertama, tahun dua, akhirnya memang ada kegagalan itu seharusnya terjadi, tetapi akhirnya bisa bangun. Saya sudah bangunkan gini, ini kami tiga mahasiswa ini gabung membangunkan satu social enterprise. Nah, itu luar biasa dan itu bisa jadi satu motivasi untuk yang lain juga. Yang kami bertiga, tapi sukses kami hanya ini, kami mahasiswa baru. So you have the advantage of making mistakes. Kita ada kekuatan untuk membuat kesilapan. Kami mahasiswa, kami memang masalah itu satu hal yang awal. So also become a social entrepreneur, mana kita organisasikan yang lain untuk bergabung dengan kita sama-sama mahasiswa dan buat satu social enterprise, dan di mana anda bisa jadi seorang social entrepreneur. Itu luar biasa. CV yang mana orang sangat itu solut lah orang gitu. Ya, terima kasih Prof. Ini nampaknya satu wawasan baru nih. Ide baru terkait dengan social entrepreneur ini, yang barangkali belum dipikirkan oleh para mahasiswa ini tatkala lulus S1 kemudian bisa enggak berkiprah kemudian menciptakan lapangan pekerja, tetapi dengan cara merekrut atau memberdayakan para difabel ya, orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk bekerja bersama-sama, bukan dikerjain, bukan dipekerjakan, tetapi kita berdayakan, istilahnya kan begitu, kita berdayakan supaya mereka itu juga senang, happy, kemudian juga mendapatkan pemasukan, kemudian bisa mandiri. Nampaknya kalau potensi ini dikembangkan, saya kira bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pengangguran juga, terutama pengangguran yang dialami oleh para difabel. Nampaknya kalau kita hanya menggantungkan pemerintah, ini kurang ini. Tentunya sebagai warga negara yang baik juga
ikut memikirkan masalah begini. Jadi tidak hanya menggantungkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, tetapi bisa menciptakan, meng-create lapangan pekerjaan. Dan itu kekuatan Indonesia. Ya. Itu kekuatan orang Indonesia. Ya. Bottom up dia luar biasa. Ya, karena kalau kita perhatikan orang-orang yang menyandang permasalahan sosial ini masih banyak dan itu belum tertangani seluruhnya oleh pemerintah. Gitu. Ya, ini peluang yang bisa digarap oleh para lulusan sosiologi ya, supaya para lulusan ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan negara ini. Ya, amin. Ya, ada pandangan lain Prof tentang selain tadi ya social entrepreneur, kemudian tadi juga sebagai peneliti begitu ya, kemudian juga bekerja di bidang lembaga sosial atau lembaga swadaya masyarakat gitu. Ada pemikiran lain. Bagaimana dengan kondisi di Malaysia ini? Ini asumsi saya bahwa Malaysia nampaknya sedikit lebih maju atau mungkin banyak lebih maju ya dibanding dengan kondisi di Indonesia nih. Mudah-mudahan saya tidak salah ini. Bagaimana ini, Prof? Ya mungkin ini sebagai sosiolog juga mungkin kita memahami bahwa kadang-kadang itu mahasiswa lulusan apa aja dipersalahkan kompetensinya gitu kan. Sering lah kita lihat yang lain dipersalahkan. Sebagai contoh, dan ini contohnya di Malaysia. Jadi di Malaysia satu waktu dahulu ya untuk wisuda 4 tahun, termasuk sosiologi 4 tahun. Kemudian dipendekkan 3 tahun. Kenapa? Karena sewaktu itu Malaysia berkembang ekonominya. Ya, jadi pemerintah sewaktu itu kata cepat lulus. Kurikulum harus berubah. Jadi dosen universitas itu jadi ditekan terus harus bagaimana itu ya. Jadi itu terkait dengan kebutuhan tenaga kerja atau betul, bagaimana? Kebutuhan tenaga kerja ya. Jadi mereka tidak cukup lulusan yang dari universitas nih tidak cukup. Jadi siapa yang keluar ambil begitu ya kan. Jadi suatu itu tidak mempersoal kompetensi mahasiswa. Waktu itu mau cepat penting masuk cepat lulus. Cepat lulus kemudian diserap di lapangan pekerjaan, dipekerjakan ya. Jadi apabila kondisi ekonomi tidak bagus dipersalahkan mahasiswa kurang soft skill, kurang ini, kurang itu gitu kan. Jadi itu situasi di Malaysia. Nah, saya beri satu contoh di mana strategi yang bisa dipakai yaitu work for free. Maksudnya bagaimana? Untuk dapat pekerjaan dalam kondisi ekonomi yang tidak mengembang, ya. Apabila kita mencari kerja, carilah kerja sebelum kita perlu kerja, ya. Jadi mungkin 1 semester sebelum mulai part time atau begitu, kita kata saya sama bosnya saya sanggup bekerja secara gratis 1 hari 1 minggu, setengah hari 1 minggu. Kenapa saya mau kerja? Karena saya mau belajar. Itu majikan sangat suka itu. Enggak ada kos kepadanya. Mendapatkan tenaga kerja gratis. Mendapatkan tenaga kerja gratis. Tapi dalam proses kita membangunkan resume. Nah, sewaktu itu bukan mereka yang memilih kita memilih mereka. Pilihlah majikan yang mana anda mau belajar. Go to find a good guru. Seorang guru yang baik, guru majikan lah. Bisa di perusahaan dan perusahaan sangat cocok. Bisa di universitas, bisa di LSM, bisa di pemerintahan. Karena pemerintah juga ada magang-magangnya ataupun saya beri contoh termasuklah seperti pengacara, semuanya ada tempat-tempatnya seperti itu. Dan itu kita bisa memilih majikan kali ini. Bukan majikan memilih kita memilih majikan. Dan kita bisa bilang saya ingin ini dan saya ingin mendapatkan kerja di sini karena saya mau belajar daripada bapak ibu, karena bapak ibu sangat saya hormati karena ini gini nih. Jadi kita memilih guru, bukan mereka memilih kita. Karena
banyak orang cuba berkompetisi mendapat kerja, mereka berkompetisi mendapat orang yang mau kerja tanpa gratis. Jadi kita tidak mestinya 1 bulan, satu semester, bisa 1 hari dalam 1 minggu, setengah hari dalam 1 minggu. Silakan itu. Jadi ini strategi kalau tadi saya bilang lebih kepada mencari diri, discovery gitu kan. Tapi ini lebih pada mendapat pekerjaan yang kita mau ada pengalaman, pengetahuan dan networknya tadi. Dan kita always work to learn, bekerja untuk belajar, bukan bekerja untuk mendapatkan uang sahaja gitu. Ya barangkali inilah gagasan yang dipikirkan oleh Menteri Pendidikan di Indonesia, bahwa mahasiswa itu wajib untuk magang. Ini dalam rangka membekali mahasiswa supaya mahasiswa ini belajar untuk bekerja. Harapannya itu nanti begitu lulus itu sudah terampil, sudah bisa menjalankan pekerjaan. Dan keuntungan dari magang ini adalah paling tidak itu mahasiswa punya pengalaman, kemudian kalau memang sudah kompeten, harapannya nanti tidak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Paling tidak itu kan akan dilirik oleh para pemberi kerja, bisa memilih gitu ya. Oleh karena itu harapan kita ini di Sosiologi Visip Unip ini, mahasiswa di dalam melakukan magang ya hendaknya serius ini. Kemudian hendaknya juga belajar benar-benar terkait dengan bidang yang ditekunin oleh tempat magang tersebut, sehingga begitu nanti selesai magang mahasiswa itu sudah punya bekal ini. Ini apa harapannya? Nah, yang kita khawatirkan ini jangan-jangan mahasiswa di dalam magang ini hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, sekedar lulus. Kalau seperti ini ya apa yang didapat kan gitu ya. Tadi kan kata kuncinya tadi kan kita harus menguasai, termasuk tadi keterampilan-keterampilan tadi supaya kita bisa berkompetisi di dalam dunia kerja. Kemudian juga tadi kalau bisa selain magang itu juga menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, termasuk dengan social entrepreneur tadi, ya, supaya mahasiswa itu sudah mulai berlatih. Kalau seandainya gagal itu nggak apa-apa, kan gitu ya. Jadi harus dicoba. Hidup ini nampaknya seperti itu, nggak ada proses itu yang langsung mulus ini. Ya beberapa persen lah ada, tetapi kita harus siap-siap saja. Kalau kita sudah siap bahwa kita mesti menghadapi risiko, ya kita kalau sudah siap itu tidak terkejut gitu. Tapi betul. Kalau apa namanya kita mesti berharap bahwa sukses lah, ini nanti akan kecewa gitu. Kan gitu ya. Jadi sebelum melangkah itu kemudian kita yang penting harus serius, kemudian kita apa namanya berani menghadapi kegagalan, kemudian kita coba lagi, bangkit lagi, kemudian dengan mengorganisasi diri, kemudian juga mengumpulkan sumber daya yang ada, kita maksimalkan supaya kerja itu bisa sukses, tentunya kan begitu. Baik Prof. Rifani, nampaknya yang terakhir ini, tadi kan kita sudah bincang-bincang terkait dengan perbandingan kondisi ya antara di Malaysia dengan di Indonesia begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memperluas wawasan gitu ya. Nah, yang terakhir tadi ini pesan dari Prof. Rifani nih kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa di jurusan Sosiologi Visip Unip ini terkait dengan apa namanya antusiasme di dalam belajar sosiologi ini, supaya mereka itu tidak pesimis, kemudian tidak merasa buntu, tidak merasa bingung nanti mau bekerja sebagai apa kan begitu ya. Paling tidak itu mereka punya optimisme, punya harapan, punya motivasi bahwa setelah lulus itu nanti mereka bisa eksis, bisa bekerja. Tentunya bekerja itu tidak hanya ingin mendapatkan rezeki, tidak hanya mendapatkan uang, tapi yang lebih penting itu berkontribusi
kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Hajar. Pak Hajar menyampaikan satu kata tadi, itu enthusiast ya. Jadi enthusiast itu dari kata enthus, dan itu dari istilah theos. Theos itu adalah Tuhan. Apabila kita ada entusiasme di dalam diri kita, maksudnya ada ketuhanan. Tuhan itu beserta kita gitu. Jadi maksudnya apa? Setiap langkah kita bermula di pertengahan, di hujung itu kita praktikkan the golden rule. Apa itu? You have God and good intentions in your heart. Bermula dengan Tuhan dan niat yang baik. Itu yang pertama, itu inti. Jangan terlepas dari inti itu. Jadi karena selagi ada Tuhan dan niat yang baik di hati kita, kerja kita menjadi satu ibadah, menjadi satu pengabdian. Dan di tahap yang lebih tinggi, bukan tahap tinggi, tahap yang lebih relevan ke sosiologi, ialah di mana kita meletakkan misi sosiologi itu, di mana peran sosiologi saja, di mana yang memerlukan kontribusi saya, dan yang mana menyentuh hati saya gitu. Itu di situ jangan lupa tentang hal tersebut. Tetapi itu saja tidak mencukupi. Kita perlu strategi yang kita bilang tadi, yaitu pembangunan kompetensi. Jadi mission alone is not enough. You need to have talent, bakat yang diasah. Jadi bakat kita kalau belum diasah, harus cari guru yang bisa melatih kita menjadi seorang pendekar gitu ya, menjadi siapa gitu kan. Carilah, asahlah bakat tersebut. Nah, mencarilah guru tersebut, ruang tersebut atau lingkungan tersebut. And we as sociologists, we know that social environment is very powerful. Kita sebagai sosiolog itu harus mengerti bahawa lingkungan sosial itu sangat-sangat berpengaruh, kerana what is environment, apa itu lingkungan? Lingkungan itu segala-galanya kecuali anda. Betul enggak? Ini semua di luar saya itu semua lingkungan kan, lingkungan fizikal, lingkungan sosial. Jadi memilih lingkungan, memilih guru untuk mengasah bakat kita, memilih strategi yang betul. Kadang-kadang belum lagi jelas apa, tetapi kalau kita bermula dengan niat, bermula dengan Tuhan diri kita dengan niat yang bagus, dan mencari ruang di mana bisa mengasah bakat kita, meningkatkan pemberdayaan diri kita itu, insyaAllah strategi itu akan muncul ya. Jadi bisa saya bilang di perusahaan, saya bilang tadi, perusahaan dan CSR memang perlu sosiologi. Saya pernah menemui saya dari perusahaan itu. Kebetulan bidang saya juga CSR juga, corporate social responsibility. Mereka bilang, Rivani, ada lulusan sosiologi ya. Kita perlukan lulusan sosiologi, perlukan lulusan social work, kita perlukan mereka ini sosiologi, social work, psychology. Ini perlukan mereka ini karena kita ini banyak lakukan aktivitas sosial. Itu satu lagi, mereka tahu enggak di mana ada organisasi yang bisa melaksanakan projek-projek kami, karena kami tidak ada waktu. Jadi kalau kita sudah tahu perusahaan ini ada projek A, B, C, satu fokus kepada komunitas pesisir, satu lagi fokus seperti PLN ada komunitas pesisir yang ini, satu lagi fokus kepada ibu single mothers ya, seperti CIMB Niaga di Surabaya kemarin ini, mereka di situ. Kita masuk ke lingkungan itu ya kan. Jadi mereka mungkin kita bangunkan social entrepreneur tu, grouping kita sesama mahasiswa kita, walaupun belum wisuda lagi, mulakan itu, kita ada grup itu, dan kita ada resume menunjukkan ini kami bertiga ini bangunkan komunitas ini, organisasi ini untuk membantu single mothers contohnya ya. Maksudnya sebetulnya sosiologi itu indah sekali itu, ruangnya luar biasa luas. Karena kita semua apa saja yang bukan fizikal itu sosial lah. Kalau fizikal batu, chemistry itu bukan bilang kita. Tapi apa saja ada kaitan dengan sosial, dunia sosial, itu ada kaitan dengan kita. Jadi luas sekali. Jadi itu kebaikan, kekuatan, juga kelemahan sosiologi. Karena orang tak tahu bagaimana. Tapi kerana keluasan dan kedalaman sosiologi sebagai bidang, kita bisa kemana-mana. Nelayan, di tambang, apa aja bisa kita bisa masuk ya. Kedai keluarga, desa,
urban komunitas, dia urban apa aja. Pokoknya ada manusia itu kita bisa masuk itu. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, tadi Prof Revani menyinggung ini percaya pada Tuhan tadi. Ya, ini kita kaitkan dengan perspektif Nusantara. Betul, jiwa rohani. Ya, jiwa Nusantara ini. Manusia di Nusantara ini kan salah satu aspeknya itu kan percaya pada Tuhan, religius itu. Kalau bisa jadi kalau perspektif Barat ya, kalau saya tidak salah orang Barat itu kan tidak begitu yakin dengan kuasa Tuhan gitu. Mereka itu kan lebih menonjolkan logika gitu, padahal kalau kita perhatikan ya secara empiris gitu ya, tangan Tuhan itu ternyata juga ada. Ya, jadi manusia, terutama kita ini di Nusantara, tentunya kita yakin bahwa masalah takdir ya ini ya artinya kan intervensi dari Tuhan ini ada gitu. Ya. Makanya sukses apa tidak ini kan yang penting kita bekerja dulu, perkara nanti hasilnya kita serahkan pada Tuhan kan begitu. Juga janji Tuhan itu. Ya, janji Tuhan itu maha benar kan begitu. Nah, kalau kita perhatikan orang-orang yang bergerak di bidang-bidang sosial itu, kalau mereka itu tanpa pamrih gitu ya, itu nampaknya Tuhan juga menolong gitu, ya kan? Yeah. Artinya ada tangan Tuhan yang juga ikut berperan di dalam membantu upaya-upaya manusia-manusia yang tergerak hatinya untuk menolong orang lain. Ya. Nah ini yang perlu diperhatikan, makanya terkait dengan percaya pada Tuhan ini ya, mungkin Prof bisa sedikit menjelaskan ini terkait dengan jiwa keagamaan dari masyarakat di Nusantara ini terkait dengan perkuliahan yang tadi pagi kita laksanakan. Ya ini sekilas saja bisa disampaikan, silakan Prof Revani. Ya, terima kasih Bapak Ajar. Ini menyentuh tentang salah satu jiwa di antara 7 jiwa Nusantara itu, yaitu jiwa kerohanian dan jiwa keagamaan ya, itu menjadi jantung hati kepada jiwa-jiwa yang lain itu ya, jiwa keagamaan hingga spiritual. Jadi kalau kita lihat di Nusantara itu dari awalnya hingga hari ini, hari ini kita ini adalah peradaban yang beragama, yang bersifat spiritual, yang bertuhan ya. Sebelum ada Islam, Buddha, Hinduism, Christianity, kita ada agama, kita ada Tuhan itu. Jadi kalau saya bisa tutuplah dengan kata gini lah, kalau kita itu suksesnya dengan agama, suksesnya dengan bertuhan. Dan ini contohnya sekarang ini kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, Indonesia itu bisa ngetop ya dalam fashion ya, dan nomor 2, nomor 1, nomor 2 di dunia ya dalam ekonomi Islam. Karena itu ruang yang ada agamanya dan Indonesia sudah sukses dan bisa sukses di situ. Dan itulah maksudnya kalau kita pikirkan ada ruang sosial di mana keagamaan itu muncul, hadir, di situ kita bisa sukses. Maka kita cari ruang itu dan sukses di situ. Tadi kan Prof Revani mengatakan kalau nggak salah mengutip pendapatnya Einstein ya, bahwa kita ini seharusnya mensinergikan, mensintesiskan antara ilmu pengetahuan dan agama. Tadi pernyataannya apa tadi kalau nggak salah? Kalau bisa dibilang, religion without science is lame, and science without religion is blind. Jadi religion, agama tanpa sains itu pincang, bilang gitu. Tapi sains ya tanpa agama itu buta. Jadi nggak tahu cari mana gitu. Jadi gabung dua-duanya harus sejalan. Inilah karakter asli dari orang-orang di Nusantara nampaknya. Betul. Ya, ilmu pengetahuan harus dikombinasikan dengan agama. Ketuhanan ya, betul. Terima kasih Prof atas kehadirannya, sharing, bincang-bincang. Ya, kita
akan akhiri. Sebelum kita akhiri tentunya kita perlu salam sinergi ya. Ya, salam sinergi. Salam sinergi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.